Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 3 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Bengkulu melaksanakan groundbreaking pembangunan dapur makanan bergizi gratis di detasemen B Pelopor Brimob Polda Bengkulu. Polres Pelabuhan Tanjung Priok membagikan bantuan bagi warga yang terdampak banjir di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Polres Palopo Polda Sulawesi Selatan bagikan makan bergizi gratis kepada siswa SDN 35 Mandu Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pemirsa, Polres Palopo berhasil mengamankan 2 tersangka berinisial AW dan SF yang bertindak sebagai kurir narkoba. Selain tersangka, 68,41 gram narkotika jenis sabu turut diamankan. Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin mengatakan kedua pelaku diamankan di lokasi dan waktu yang berbeda di Palopo pada Rabu 8 Januari 2025 lalu. Ia menyebut kedua pelaku baru pertama kali menjadi kurir narkoba dan akibat perbuatannya kedua tersangka terjerat hukuman penjara minimal 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Penjaga rekan-rekan Satuan Narkoba Polres Palopo berhasil mengamankan 2 pelaku dengan kriteria sebagai kurir. Inisial A, dia KW ya, inisial KW tertangkap di rumahnya dari hasil keterangan yang disampaikan dia berbarang di Luhut Timur. Sistem tempel. Yang kedua ini dengan barang bukti 19,189. Ini pelakunya inisial SF, ini kurir juga. Pemirsa, Satreskrim Polres Gresik berhasil mengungkap kasus perampokan dan penyekapan di Perumdel Naila, Jawa Timur pada 6 Januari lalu. Kasatreskrim Polres Gresik AKP Abid Uwais Al-Korni mengatakan kasus perampokan dan penyekapan di Perumde Naila Jawa Timur pada 6 Januari lalu. Yang mana kejadian tersebut berada di Kecamatan Triorejo, Kabupaten Gresik. Korban sendiri perempuan, inisial PS, umur 70 tahun, ibu rumah tangga. Kedua pelaku ini yaitu berpura-pura sebagai tamu salah satu anak dari korban, lalu masuk ke rumah dan menggasak ataupun mengambil barang milik pribadi dari korban. Pada saat olah TKP awal tanggal 6 Januari itu, Satreskrim Polres Gresik bersama unit identifikasi kita melakukan olah TKP di rumah korban. Dari hasil informasi masyarakat, pelaku alhamdulillah berhasil kita amankan di wilayah Beringin-Anom 1. Terus kita melakukan pengembangan yang berhasil kita amankan lagi di daerah Mojokerto. Untuk 1 orang tersangka lainnya masih status DPO, masih kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menangkap 1 yang kita duga sebagai juga eksekutor dari kejadian tersebut. Dan akibat perbuatannya para tersangka terjerat hukuman penjara 9 tahun.
Dari Humas Polres Gresik melaporkan untuk Polri TV. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam pengungkapan tersebut disita barang bukti 32 kg sabu, serta airsoft gun, pusur dan uang tunai sebesar 6,4 miliar rupiah. Pada pagi hari ini kita menyelidiki kasus narkoba dari Polrestabes Makassar. Saya akan sedikit kronologisnya. Jadi pengungkapan ini sudah dimulai dari akhir Desember. Jadi Desember kemarin, tapi rekan-rekan mengetahui ada pengungkapan sebanyak 32 kg sabu dan ini terus dikembangkan. Dan dari hasil 32 kg sabu yang ditangkap pada bulan Desember lalu, kita kembangkan ada tertangkap lagi 1,5 kg sabu-sabu di Yasamin dengan 2 tersangka. Lalu kita kembangkan lagi, kita juga dapat 3 kg sabu di Parepare. Itu juga kita dapat 2 tersangka. Nah, dari situ kita melihat ternyata pemesanannya terus berlanjut baik secara online maupun secara konvensional. Dan itu kita kembangkan lagi kemarin, ternyata dari pemesanan online kita mendapatkan 9 orang operator. Dan itu sudah kita tangkap semua. Dari 9 orang operator ini ada 10 APK yang memang digunakan untuk bertransaksi menjual narkoba secara online. Nah, dari situ kita kembangkan lagi, ternyata ada satu TKP yang kemarin rekan-rekan ketahui bersama di Kampung Bota. Itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa airsoft gun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat 2 tersangka, satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki-laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi dari bulan Januari sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan sini. Jadi sini total 13 orang tersangka dengan total kerugian sebanyak kurang lebih 6,4 miliar. Dan kalau ini dijual ke seluruh masyarakat itu akan merugikan sekitar 24.000 jiwa. Nah, untuk para tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 junto 132 dengan ancaman hukuman maksimal 24 tahun. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.